فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada silatul mausul yang dibutuhkan oleh setiap isim mausul. Dan silah ini bisa berupa apa? Iqbal. Bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Nah, silah yang berupa jumlah terbagi menjadi berapa? Hendak Maulana. Dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Berikan contoh silah berupa jumlah fi'liyah. Yang enggak di sini. Tayyib. Ra'aitul ladzi mata abuhu. Alladzi kedudukannya sebagai apa? Nah, sebagai maf'ulun bih. Contohkan yang untuk jumlah ismiyah. Oke. Naam. Darabani alladzi akhuhu ghaniyun. Baik. Yang berupa syibhu jumlah kemarin ada berapa macam? Indah Kasyah. Ada 3, yaitu dzaraf, jar majrur, dan sifat sharihah. Kita baru mengambil 2 yang berupa dzaraf dan jar majrur. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Yarham. Dzaraf dan jar majrur apabila jatuh sebagai silah, maka muta'alliqnya harus berupa apa? Inda kashfi. Berupa fi'il yang muta'alliqnya berupa fi'il yang mahdhuf wujuban. Baik, kenapa kok tidak bisa didatangkan dengan isim fa'il atau masdar yang mahdhuf? Harus berupa fi'il. Kenapa? Kenapa, Ahmad? Sebagai apa?
Karena silah itu harus berupa jumlah. Sedangkan ketika didatangkan muta'aliknya dengan wasf, bagi isim fa'il, isim maf'ul, itu jadinya mufrad. Tidak bisa. Silah itu harus berupa jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Makanya ini syibhu jumlah, menyerupai jumlah, masuk dalam kategori silah. Kenapa? Karena ada muta'allaknya yang berupa fi'il mahdhuf. Takdirnya ya kita carikan fi'il yang memiliki makna umum seperti istaqarra, na'am, hasala, sabata, dan seterusnya. Ini diingat-ingat. Wasalis sekarang as-sifatus sharihah. Yang ketiga yaitu sifat sharihah. Apa itu? Yakni anna al tusilu bi sifatin sharihah ay khalisatan lil wasfiyati bi allam taghlib 'alaiha al-ismiyah li'anna fiha ma'na al-fi'l. Wal muradu biha ismul fa'il wa ismul maf'ul wa la takunu as-sifatu as-sarihah silatan illa li al-mausulah. Nah, jadi untuk sifat sarihah ini khusus ya kawan. Sifat sarihah bisa menjadi apa? Menjadi silah hanya untuk al-mausulah. Setelah kita lewati pada pembahasan yang lalu di antara mausulat yaitu al. Perhatikan dulu. Al fa innaha takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'il aw ala ismil maf'ul. Ad-darib wal madrub. Berarti di sini tusalu. yakni anna al tusalu bi sifatin sharihah. Bahwasanya al itu digandengkan dengan sifat sharihah. Maksudnya itu. Yang ketiga dengan apa? Silatul mausul yang berupa sifat sharihah, maksudnya al yang digandengkan dengan sifat sharihah. Disebut dengan sifat sharihah maksudnya adalah khalisatan liswasfiyah, di mana dia murni. Nah, untuk apa? Menentukan suatu sifat. Bi allam taghlib 'alaiha al-ismiyah, di mana tidak mendominasi atasnya ismiyah, yaitu keisiman. Jadi pada sifat sharihah ini lebih apa? Ditekankan di mana dia menunjukkan sifat secara murni dan tidak didominasi oleh makna ismiyah, makna isim. Kenapa? Li'anna fiha makna al-fi'il, karena padanya makna fi'il. Seperti contoh ya, ad-daribu. Ad-daribu. Daribun, ya, sebelum kemasukan al-daribun, orang yang memukul. Di sini lebih ditekankan makna fi'ilnya, yaitu apa? Bahwasanya dia itu orang yang melakukan pemukulan. Di situ menunjukkan adanya perbuatan memukul yang dilakukan oleh orang tersebut. Atau al-madrub, yang dipukul. Maka secara mudahnya, untuk biar lebih mudah, sifat sharihah itu ya intinya adalah isim fa'il dan isim maf'ul, yang dia bisa menjadi silah apabila bergandengan dengan al-mausulah. Sedangkan isim-isim mausul yang lain tidak. Nahu qaulika ja'ani ad-daribu Zaidan. Ja'ani ad-daribu Zaidan. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, ikhwan, agar antum bisa mudah memahaminya, maka ubah ke mausul nas.
Ja'ani dharibu Zaidan ay ja'ani terus apa? Alladzi daraba Zaidan. Ja'ani alladzi daraba Zaidan. Telah mendatangiku orang yang memukul Zaid. Fadharibun silatun sharihatun wa hiya silatu al. Ini bukan silatun sharihah, sifatun, diperbaiki, tulisannya salah. Fadharibun sifatun sharihah, lamnya diganti fa. Salah cetak. Maka di sini kata dharibun adalah sifat sharihah. Wahia silatu al, dan dia itu adalah silah untuk al. Al apa? Al mausulah. Wakadzalika ismul fa'ul, ismul maf'ul. Hadara al-mukramu. Hadara al-mukramu. Perhatikan. Al pada mukramun, ya, ini al-mausulah. Sehingga antum ganti saja menjadi mausul nas, menjadi hadaral ladzi yukramu. Hadaral ladzi yukramu. Baik. Fa'al mausulatun waqad wusilat bismil maf'ul. Dan al itu al-mausulah telah digandengkan dengan isim maf'ul. Kemudian mengenai cara i'rabnya diingat-ingat dulu. Nah, cara i'rab untuk al-mausulah beserta sifat sharihah yang digandengkan dengannya. Nah, cara mengirabnya apa? Langsung jadi apa? Langsung jadi satu. Jadi, nah, seandainya seseorang tidak menyebutkan takwilnya ketika diubah ke isim mausul, tidak masalah. Misalnya ini, ja'anid dharibu Zaidan. Nah, di'irab ja'anid dharibu Zaidan. Zaifah. Ad-dharibu apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Terus wa huwa isim fa'il ya'malu amalan fi'il. Zaidan maf'ulun bihi li dharib. Nah, maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Demikian pula hadaral mukramu. Hadaral mukramu. Mudah ini apa suka ini. Saya mukramu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Baru kemudian kalau antum mau mentakwilkan, ya takwilkan. Baik. Dengan disebutkan ketika diubah ke mausul nas. Baik. Wa taqdir nabda alladzi yudrabu atau hadara alladzi yudrabu. Ini mudah. Sekarang kita baca. Qala wal muradu biha ismul fa'il wa ismul maf'ul wa takhtassu bil alif wal lam kama taqaddam.
Ini telah lewat sifat sharihah. Sekarang al-a'id. Apa yang dimaksud dengan al-a'id? Perhatikan catatan kaki dulu. Huwa dhamirun ya'udu minas silati ilal mausul liyahsular rabtu bainahuma. Yang dimaksud dengan a'id adalah suatu dhamir. Ya, suatu dhamir yang kembali kepada silah. Suatu dhamir ya'udu minas silati ilal mausul, yang kembali dari silah menuju ke mausul agar tercapai keterkaitan antara keduanya. Jadi intinya berarti silah adalah dhamir yang terkandung pada a'id. A'id adalah dhamir yang terkandung dalam silah yang kembali kepada apa Pak Ilyas? Kepada mausul. Untuk apa tujuannya? Naam, untuk bisa apa? Tercapai keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan antara apa? Antara mausul dan silahnya. Wa illa lakanatis silatu ajnabiyah. Jika tidak demikian, ya, maka tentunya silah itu akan menjadi apa? Menjadi sesuatu yang ajnabi. Maksudnya ajnabi adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mausulnya, sesuatu yang terpisah. Kenapa? Karena tidak ada rabat, tidak ada pengikat, tidak ada yang mengaitkan. Li'annaha mustaqillatun binafsiha laula rabtul ladzi fiha. Dikarenakan jumlah silah tersebut itu apa? Mustaqillah, dia bersendirian, sendiri. Nah, seandainya tidak ada rabat yang ada padanya, seandainya tidak ada yang mengaitkan tadi. Nah, rabat inilah yang disebut apa tadi? Rabat inilah yang kemudian disebut dengan istilah apa, Pak Muhammad? Yang berfungsi untuk mengaitkan antara silah dan mausul. A'id. Ya. Jadi kenapa kok butuh kepada a'id? Karena ini. Ya, tujuan a'id adalah untuk apa? Untuk mengaitkan. Sehingga antara mausul dengan silahnya ada keterkaitan dan nyambung. Kalau tidak ya sendiri-sendiri jadinya. Qala wal a'idu dhamirun mutabiqun lil mausul fil ifradi wat tathniyati wal jam'i wat tadhkiri wat ta'nits. Ini hukumnya, kawan. Bahwasanya a'id itu halus apa? Berupa dhamir yang mencocoki mausul. Dhamir yang mencocoki mausul di dalam mufradnya dan tathniyahnya, jamaknya, mudzakkar maupun muannasnya. Kama taqaddama fil amtsilatil madhkurah, sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh yang disebutkan di depan. Dan telah kita lewati pada semua contoh itu mesti aidnya apa? Selaras dengan apa? Dengan mausulnya. Dari sisi mufrad, mutsanna atau jamak, demikian pula dari sisi mudzakkar maupun muannasnya. Coba buat jumlah yang di situ aidnya mutsanna. Aidnya mutsanna. Indak Talha. Ja'al ladzani dhuriba. Nah, aidnya mana? Alih pada dhuriba, yang kembali kepada al-ladzani. Nah, kemudian hukum berikutnya waqad yuhdzaf. Jadi a'id itu wajib ada, kawan. Wajib ada. Karena fungsinya apa? Untuk mengikat. Tapi keberadaan itu tidak harus nampak. Ya, keberadaan itu tidak harus nampak.
Oleh karena itu terkadang dihapus, disembunyikan. Boleh, tapi dia mesti dihukumi adanya. Makanya dikatakan di sini waqad yuhdaf, dan terkadang dihilangkan, dihapus. Naam. Nahwu contohnya. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ayyuhum ashaddu. Setelah kita lewati pada pembahasan mausul, ayyun termasuk mausul. Nah, yang memiliki beberapa hukum khusus. Apa itu hukum khusus untuk ayyun yang beda dengan mausul lainnya? Apa? Abdul Aziz. Ayyun. Taib. Itu yang kemarin kita lewati ya kawan, bahwasanya ayyun itu mu'rab. Kemudian hukum yang kedua, tidak boleh didahului dengan fi'il madhi. Perhatikan ayat ini. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ayyuhum ashaddu ikhwan. Ayyu di sini apa diidhafahkan? Ini juga hukum lain untuk apa? Untuk ayyun. Baik. Maknanya ikhwan, ay alladhi huwa ashaddu. Ayyuhum ashaddu. Nah, kalau mau diganti ayyun dengan mausul nas, yaitu alladhi. Berarti lananzi'anna min kulli syi'atin alladhi huwa ashaddu. Alladhi huwa ashaddu. Perhatikan i'rabnya. Lananzi'anna lam waqi'ah fi jawabi qasamil mahdhuf. Nah, sehingga takdirnya wallahi lananzi'anna. Nanzi'anna fi'il mudhari' mabniun 'alal fathi liittisalihi bi nun at-tawkid ats-tsaqilah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Ini sudah jelas. Min kullin. Min apa harfu jarrin mabniun ala sukun. Kullin ism majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasrah. Nah, jar majrur muta'alliqan bi nanzi'an. Baik, kullin kulli mudhaf wa syi'atin mudhafun ilaih. Majrur jelas. Kemudian ayyuhum. Ayyuhum perhatikan. Ayyu ismu mausul bimakna alladhi mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Di sini kenapa kok dianggap sebagai mabni? Kenapa Bang Umar? Padahal dia telah kita lewati, dia dulunya apa? Dulunya adalah mu'rab.
Hah? Kenapa? Ini isim mausul bimakna alladzi. Maknanya tak. Tapi hukumnya dia mabniyun ala ad-dhamm. Ayyu fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Ingat dulu saya apa dulu? Saya pernah sebutkan dari Sibawai bahwasanya ayyun dia apa? Dia mu'rab dan disebutkan Sibawai hanya pada dua kondisi dia dihukumi mabni, di antaranya ini. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Ini termasuk kondisi di mana ayyu dihukumi apa? Dihukumi mabni. Penjabarannya insyaallah di tempatnya. Tapi jangan sampai bingung, hukum asal ayyun mu'rab. Wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal mim alamatul jam'i. Asyaddu khabarun mubtada, ya khabarul mubtada mahdhufun. Taqdiruhu huwa. Ya, huwa asyaddu. Alladzi huwa asyaddu. Yang dia itu apa? Lebih keras. Lebih kuat. Wa jumlatul mubtada wa khabarihi silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab wal a'id mahdhufun taqdiruhu kama qala al-musannif ay alladzi huwa asyaddu. Berarti aidnya mana? Huwa, ya. Kalau disebutkan alladzi huwa asyaddu, berarti aidnya mana? Huwanya. Kemudian yang kedua contohnya wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun. Ini lebih mudah untuk ayyuhum asyaddu ini karena ada perbincangan seputar ayyu akhwan yang dia keluar dari hukum asalnya. Hukum asalnya yang mu'rab. Nah, mungkin sedikit butuh penjabaran di berikutnya. Pertemuan berikutnya. Tentang pengecualian Sibawai untuk hukum ayyu. Adapun contoh yang kedua mudah. Wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun ay alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Baik, ayatnya dibuang. Nah, ini mudah di i'rab. Siapa yang belum meng'irab? Mbak Muhammad. Ma? Ayo, isim mausul. Pembahasan kita isim mausul. Isim mausul mabniun ala sukun. Kedudukannya sebagai fi mahalli wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun. Nah, antum kalau ingin mudah ganti alladzi wa ya'lamul ladzi tusirruna wa ma tu'linun. Dia mengetahui apa saja yang kalian sembunyikan dan apa saja yang kalian terangkan secara terang-terangan. Maf'ulun bih. Berarti apa? Isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus
fi'il mudhari' marfu'un, terus alamat rafa'nya subutun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Terus kalau wawu, ya wawu jamaah dhamirun terus wa jumlatul fi'il wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Itu tusirrun. Terus aidnya mana? Wal aid mahdhuf. Ya, aidnya mahdhuf. Takdirnya tusirrunahu. Ya, tusirrunahu. Wa ma tu'linun sama. Wa atifah ma isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Baik. Atau kalau mau digantikan dengan yang depan berarti ma'tuf ala ma qablah. Wa ma tu'linun. Ay alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu. Wa nahwu, contoh yang lain, wa yashrabu mimma tashrabun. Dan ini harus lihai ikhwan untuk menentukan sesuatu yang dihilangkan. Tadi dihilangkan maf'ulun bihnya tusirrunahu. Berarti kan harus melihat ini kira-kira apa yang kurang. Dalam jumlah ini apa yang kurang yang kembali kepada isim mausul. Ya, demikian pula sekarang ini. Wa yashrabu mimma tashrabun. Wa yashrabu mimma tashrabun. Takdirnya ay minalladzi tashrabuna minhu. Butuh didatangkan huruf jar juga. Wa yashrabu mimma tashrabun. Dia meminum dari apa-apa yang kalian minum. Ya, dari apa-apa yang kalian minum darinya. Paham? Baik. Karena di depan mausul ada min, maka demikian pula didatangkan di aid yang mahdhuf itu. Minalladzi tashrabuna minhu. Ada i'rab Rifqi. Yashrabu mahali jarin majrurun bi min. Terus yarhamukallah. Jumlah dulu. Wal a'id perhatikan di catatan kaki. Wal a'idu mahdhufun majrurun bimithli ma jurrat bihi mal mausulah. Baik. Ini juga perlu diperhatikan bahwasanya a'id itu mahdhuf dijarkan dengan semisal apa yang dijarkan dengannya ma mausulah. Wa hiya min at-tam'idiyah. Yaitu min yang menunjukkan tam'id bagian. Wa taqdir ay alladzi tashrabuna minhu. Ini jelas, kawan. Jadi dengan ini kita selesai dari pembahasan mausulat. Ya, isim mausul. Antum perhatikan, dan ini baru kita membahas mausul ismi, ya kawan.
Yang disebutkan di sini adalah mausul ismi. Di sana ada mausul harfi, tapi belum disentuh untuk pembahasan mutamimah. Naam. Tapi antum pahami dulu karena pembahasan mausul, naam, di sini ditambahkan dari apa yang ada di Jurumiyah lumayan banyak. Kalau diambil semua nanti malah bingung. Antum pegang dulu apa yang disebutkan di sini. Barakallahu fiikum, naktabi bihadza subhanallah.